Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah di GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua. Pada pagi hari ini ibadah akan dilayani oleh Pendeta Paulina Jan Sridangga beserta Saudari Krisdayanti. Dan pagi hari ini juga akan dilayani perjamuan kudus dewasa. Jemaat diundang berdiri. Bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Pamuji 31 bait pertama sampai bait kedua, Baktinin Ide Sang Aji. Lagi dari bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dalam ibadah minggu sekaligus perjamuan kudus pada hari ini. Sekarang kita berada di hadapan-Nya, dan marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudaranya. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, introitus kita saat ini terdapat dalam Efesus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-19. Efesus pasal 2 ayat yang ke-19 berbunyi, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Mari kita menyanyi, satukanlah hati kami dan kucinta keluarga Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita meminta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, atas segala cinta kasih dan penyertaan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Seminggu yang boleh kami lalui Tuhan, kami yakin dan percaya itu semua karena lawatan daripada Tuhan semata. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesehatan, kekuatan, bahkan semangat yang Engkau senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kini kami siap lagi mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kami, menjamah kami, mengurapi kami, sehingga firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan Tuhan, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan beriman kami setiap harinya. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala bentuk gangguan-gangguan yang akan merintangi ibadah kami saat ini. Dan biarlah ibadah kami saat ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, dan ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama saya mengajak kita sekalian untuk membuka kitab Injil Yohanes pasal 6. Kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Good morning my brothers and my sisters in Jesus Christ. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini? Baik. Mungkin ada yang kelelahan semalam ya. Ya, tapi saya mau mengikuti worship leader saya yang semalam. Masih ada sukacita? Masih ada semangat? Semangat. Masih, apalagi kita diundang oleh Tuhan menikmati perjamuan kudus Tuhan pada hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, saya ingin menyapa sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyapa untuk beberapa saudara dan saudari yang boleh datang ke tempat ini dan juga boleh beribadah di tempat ini. Saya sudah menerima surat cinta daripada majelis sebagai greeter. Yang pertama itu adalah Paulina. Tolong Paulina. Saya memanggil nama saya itu terasa lucu. Saya juga Paulina. Jadi silakan berdiri yang bernama Paulina dari Jakarta. Iya, Ibu. Silakan duduk. Kemudian selanjutnya keluarga. Mohon maaf kalau saya salah membaca, ini dari Tangsel, keluarga Soyo ya, Soyorangadi atau Soprongadi. Oh ya, satu keluarga. Oh ya, baik, terima kasih, selamat datang. Dan selanjutnya dari Eleazar dan Gunawan, Ibu Eleazar dan juga Gunawan, atau Bapak Eleazar dan juga Gunawan. Ya, selamat datang. Ini dari Bekasi, kemudian Yohanes Govinda Saragih dan Sisi Kristi dari Medan. Selamat datang. Ya, sudah ada 4 orang, 4 keluarga yang boleh hadir di tempat ini. Saya Pendeta Paulina Jan Sri Dangga bersama-sama dengan Bapak Pendeta Nengaswame dan juga majelis dan juga jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian di tempat ini. Kami baru selesai merayakan hari ulang tahun kami yang ke-24 dan hari ini adalah hari penutupan. Maka dari itu di hari yang ke-24 tahun ini kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu dan kiranya melalui ibadah ini juga boleh mendapatkan berkat di dalamnya. Ya, Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, kita sudah tidak asing lagi mendengarkan firman Tuhan ataupun mendengarkan cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saya minta tolong untuk sound system, tolong hidupkan clip on saya. Supaya tidak mengantuk. 5 roti dan berapa ikan? 2 ikan. Saya mau memancing kelaparan di pagi hari di jam 8 ini. Saya mau bertanya, apakah dengan 5 roti bisa diinikan ya? Apakah 5 roti dan 2 ikan ini cukup untuk kita sekalian yang hadir pada saat ini? Kira-kira majelis dari Greeter kira-kira sudah berapa orang yang hadir? Ada 150, 200? Sepertinya sudah ya. Kalau jumlah sekian sepertinya sudah 200-an orang. Kira-kira ini cukup atau tidak 5 roti dan 2 ikan yang masih panas? Cukup atau tidak? Kalau dipotong kecil-kecil? Ya, yang penting dapat semua begitu loh. Yang penting dapat semua kecil-kecil begini. Apa enggak? Kenyang enggak? Kenyang? Kenyang enggak? Kemudian dengan ikannya. Sebagian dapat ekornya aja lah. Ya biar dapat saja kan. Biar dapat saja, nah pangman gen gitu orang Bali bilang pangman gen supaya dapat saja segini loh. Kenyang atau tidak? Tidak kenyang. Ya betul ya. 5 roti, 2 ikan tidak cukup untuk kita pada hari ini. Jangankan untuk kita yang baru sekian, apalagi untuk 5.000 orang pada zaman Yesus. Itu juga tidak cukup. 5 roti jelai dan 2 ikan. Saya tidak tahu ikan apa pada waktu itu. Apakah ikan mas, ikan paus, ikan hiu, saya tidak tahu. Tapi Alkitab mencatat 5 roti jelai dan 2 ikan tidak cukup.
Pemikiran kita pada hari ini, logika kita pada hari ini sesungguhnya diwakili oleh Filipus dan juga Andreas. Filipus menyampaikan, roti seharga 200 dinar saja, meskipun itu dipotong-potong kecil itu tidak cukup. Sama seperti dengan kita kan, ini dipotong kecil-kecil juga tidak cukup. Pertanyaannya kenyang atau tidak? Juga tidak kenyang. Andreas juga menyampaikan, di sini ada anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi toh Andreas menyampaikan, tapi apa sih artinya ini? Apa sih artinya 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang? Itu pun baru laki-laki, belum ditambah dengan wanita dan juga anak-anak. Benar-benar tidak cukup. Benar-benar tidak berarti. 5 roti dan 2 ikan sangat tidak berarti bagi 5.000 orang. Itulah pemikiran, hitungan, logika daripada Filipus dan juga Andreas yang juga mewakili pikiran kita, yang juga mewakili perhitungan kita, logika kita sebagai manusia. Akan tetapi apa respon Yesus yang adalah Tuhan? Yesus sampaikan kepada mereka, suruh mereka duduk. Yesus tidak lagi berdebat dengan para muridnya, tapi yang Yesus lakukan, perintahkan kepada para muridnya itu, suruhlah mereka duduk. Tentu Filipus, Andreas, Simon Petrus dan juga para murid yang lainnya juga duduk. Duduk untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Duduk otomatis sudah tidak pergi ke kanan, pergi ke kiri. Sudah tidak bergerak, tapi diam dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan seperti yang sudah kita baca tadi, Alkitab mencatat, Yesus mengucap syukur atas apa yang tidak berarti bagi Andreas itu, yaitu 5 roti jelai dan 2 ikan. Yesus mengucap syukur dan akhirnya dibagi-bagikan 5 roti itu dan juga 2 ikan itu kepada 5.000 orang. Alkitab tidak mencatat bagaimana kok bisa 5.000 orang itu bisa makan. Bahkan sisa 12 bakul. Tidak diceritakan, tidak dilihat dengan kasat mata bagaimana kuasa Tuhan bekerja di situ. Sehingga 5.000 orang ini bisa makan dari apa yang tidak berarti. 5 roti dan 2 ikan. Tapi itulah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang pada saat itu. Dan juga Tuhan nyatakan kepada orang yang mengikut Yesus, orang yang bersama-sama dengan Yesus hampir setiap hari. Orang yang bersama-sama dengan Yesus dan terlibat di dalam pelayanannya itu Filipus dan juga Andreas. Mujizat penyembuhan Yesus sudah pernah lakukan. Maka dari itu mujizat pemenuhan kebutuhan hidup berkaitan dengan makan minum juga Tuhan penuhkan. Kadang memang Tuhan bekerja, mujizat Tuhan dinyatakan lewat daripada pikiran kita, logika kita sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, kita sudah sering kali mendengarkan cerita ini, betul? Ada yang sudah mendengarkan ini sebanyak 200 kali? Belum. Ya, Om Jack belum. Nanti Om Jack dapat ya 5 roti dan 2 ikan dari saya. Kita sudah sering kali mendengar ini. Tapi kenapa hari ini diperdengarkan lagi? Jangankan ya, beberapa waktu yang lalu, saya lupa, saya pimpin ibadah di rumahnya Bapak Yuwono. Ya, Bapak Yuwono, Bapak Hari. Bapak Hari Yuwono, bukan Bapak Agus Yuwono ya. Itu juga menceritakan tentang itu, 5 roti dan 2 ikan. Hari ini diperdengarkan lagi untuk kita sekalian. Saya berharap kita tidak bosan untuk mendengarkan ini. Sebab Tuhan juga tidak pernah bosan mau meneguhkan iman kita. Tuhan tidak pernah bosan mau menguatkan kepercayaan kita kepadanya. Bahwa mujizat Tuhan masih ada, masih terjadi sampai dengan hari ini. Jikalau mujizat kesembuhan, penyembuhan pernah terjadi di masa-masa yang lalu, maka juga terjadi juga pada saat ini. Jikalau mujizat pemenuhan kebutuhan hidup terjadi di masa-masa yang lalu, maka juga akan terjadi sampai dengan saat ini. Kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Kadang ya 1 kali 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi Tuhan ya bisa bekerja melebihi itu, 1 tambah 1 sama dengan 10. 5 tambah 2 sama dengan 12. Kuasa Tuhan tidak bisa kita batasi.
Dan Tuhan masih bekerja sampai dengan hari ini untuk menyatakan mujizatnya. Firman Tuhan ini mau meneguhkan kita secara khusus kepada Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian yang mungkin saat ini sedang ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Yang mungkin saat-saat ini mengalami kebuntuan. Sudah melakukan yang terbaik, sudah berusaha tapi sudah stagnan. Apalagi ini Tuhan, buntu, ragu-ragu, putus asa. Tapi lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar berkali-kali ini, Tuhan tidak pernah bosan mau sampaikan kepada kita. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai dengan hari ini. Kuasa Tuhan masih Tuhan nyatakan sampai dengan hari ini. Maka dari itu Tuhan sampaikan, tidak hanya kepada orang banyak pada saat itu, dan tidak hanya kepada Filipus dan juga Andreas untuk duduk. Tapi Tuhan juga sampaikan kepada kita, oke, segala usaha sudah kita lakukan. Dan kita saat ini bingung, tapi Tuhan sampaikan untuk duduk. Duduk dalam artian percaya. Duduk dan perhatikan dengan iman, nantikan dengan iman bagaimana mujizat Tuhan itu akan Tuhan nyatakan. Duduk dan perhatikan, percaya, nantikan itu dengan iman. Bagaimana Tuhan akan menolong kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita pada saat ini? Mungkin kebutuhan bagi orang-orang yang sakit, bagi saudara dan saudari sekalian yang sakit. Nantikan dengan iman. Oke lah, sudah berobat ke sana ke sini, berobat ke rumah sakit tidak kunjung sembuh. Tapi Tuhan sampaikan untuk duduk diam, nantikan Tuhan, percayalah. Minta Tuhan sembuhkan saya. Bisa jadi Tuhan tidak sembuhkan dulu fisik kita, tetapi Tuhan sembuhkan dulu jiwa kita. Pemulihan terjadi atas jiwa kita. Sehingga apa? Ada ketenangan di situ, ada damai sejahtera di situ. Dan tidak hanya tentang kesehatan saja, tidak hanya tentang kesembuhan saja, tapi Tuhan juga mau bekerja. Duduk diam nantikan untuk pemenuhan kebutuhan hidup kita masing-masing. Sandang, pangan, papan. Apa yang kita butuhkan? Oke, kita sudah berusaha keras. Bahkan mungkin ada kewajiban-kewajiban yang harus kita bayar. Ada hutang-hutang yang harus kita bayar. Kita sudah berusaha dan sudah stagnan, tidak bisa lagi bergerak. Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan pada hari ini, duduk. Mungkin Tuhan tidak mengatakan duduk, teriak. Tapi dengan tenang, duduk anakku, duduk, duduk, percaya, perhatikan, nantikan dengan imanmu. Bagaimana Tuhan akan bekerja untuk menyatakan mujizatnya bagi kamu, bagi kita, bagi saya juga. Maka dari itu mari bersama-sama, katakan kepada diri kita sendiri, dan Tuhan mau teguhkan kita yang ragu-ragu, yang putus asa. Mujizat Tuhan masih ada sampai dengan hari ini. Kuasa Tuhan dapat Tuhan nyatakan sampai dengan hari ini. Terkadang bisa melebihi logika kita, hitung-hitungan kita. Kita sudah orat-oret segala biaya kita, biaya hutang kita berapa, biaya makan minum kita berapa, biaya pendidikan berapa, biaya kontrakan berapa, biaya kos berapa. Kita sudah hitung-hitung. Tuhan ini tidak cukup Tuhan, Tuhan tidak cukup ini Tuhan. Atau ada yang mengatakan, ini tidak berarti nih Tuhan. Hanya 5 juta, hanya 6 juta, ini tidak berarti Tuhan. Hanya sekian juta, tidak berarti Tuhan. Ketahui, apa yang tidak berarti. Ketika kita persembahkan kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah saya miliki ini dan saya persembahkan kepadamu. Saya sudah tidak bisa bergerak lagi Tuhan. Saya tidak tahu lagi pertolongan dari mana lagi. Tapi saya serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Lihat bagaimana Tuhan bekerja. Tidak cukup bagi kita, tapi Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan mencukupkan. Sebab Dia adalah Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupi. Tuhan yang memenuhi segala keperluan kita. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, apa yang kita butuhkan, makan, minum, kesembuhan, Tuhan anugerahkan. Dan lebih lagi apa yang kita butuhkan yaitu keselamatan Tuhan penuhkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tubuh dan darahnya dikorbankan bagi kita sekalian. Dan saat ini Tuhan mengundang kita. Mari terima keselamatan ini. Terima keselamatan ini dan nikmati keselamatan ini. Nikmati keselamatan ini. Tidak hanya menikmati keselamatan, tetapi juga memberitakan keselamatan bagi orang lain. Tema kita adalah, berdasarkan hari ulang tahun yang kemarin ya, bangkit dan bertumbuh bersama. Yesus mati bagi kita, Yesus bangkit bagi kita. Dan berdasarkan kebangkitan Yesus, sebagai orang yang sudah diselamatkan, Tuhan menghendaki kita untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegagalan,
bangkit dari kesalahan, perbaiki itu. Ayo bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan bangkit juga dari iman kita kepada Tuhan. Mungkin selama ini loyo, ragu, kuatkanlah kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan menyatakan sama seperti Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan pada saat situasi sudah terjepit, buntu. Mau tidak mau dia harus menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Oke, bisa jadi ada orang yang menguatkan kita, tapi ada saat di mana kita sendiri harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, kita tidak hanya menikmati keselamatan, tapi kita juga boleh memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kita juga mau memberi, seperti seorang anak kecil ya, dia punya 5 roti dan juga 2 ikan. Yang tidak berarti menurut pandangan Andreas. Tapi Tuhan buat jadikan itu sangat berarti. Bahkan itu Tuhan jadikan untuk jadi berkat bagi orang banyak. Bapak Ibu, apa yang kita miliki? Bagikanlah itu. Firman Tuhan, bagikanlah itu. Kan ini semua kita punya, ya kan? Ketika ada orang yang datang atau dia curhat dengan kita, bagikanlah firman Tuhan. Cari ayat-ayat yang memang sesuai dengan pergumulannya. Misalnya kalau dia sedang khawatir, carilah ayat tentang khawatir. Muncul, berikan kepada dia. Dia akan mengucap syukur. Bahkan ketika firman itu menjadi rema, menjadi petunjuk Tuhan bagi dia akan menangis dan dia akan sampaikan terima kasih. Firman ini sangat menguatkan saya. Mulai dari situ, bagikanlah firman Tuhan, ini yang kita miliki. Dan bagikanlah mungkin senyuman kita. Bagikanlah juga apa yang kita miliki, apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Tidak kita pendam, tetapi kita boleh berikan kepada orang lain untuk jadi berkat. Dan apa yang tidak berarti bagi kita. Suara saya tidak bagus-bagus amat. Saya bisa sih main musik tapi tidak cukup ini. Ini tidak berarti. Ketika kita mempersembahkan seluruh anggota tubuh kita kepada Tuhan, Tuhan akan pakai luar biasa. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita, mau baik sehat maupun sakit, mau sempurna ataupun tidak sempurna, ketika kita mempersembahkannya kepada Tuhan, ini Tuhan, saya persembahkan kepadamu dan saya mau jadi berkat. Silakan Tuhan pakai seluruh anggota tubuh ini. Tuhan akan pakai dengan cara Tuhan sendiri. Dan bagaimana kita taat ketika Tuhan suruh perintahkan kita untuk jadi berkat bagi ini, dengan tanganmu, jadi berkat dengan mulutmu. Taat ketika kita sudah mempersembahkan diri kepada Tuhan. Saya memberi diri saya Tuhan untuk jadi berkat. Dan Tuhan memerintahkan kita jadi berkat lewat bibir mulut kita, lewat ucapan kita. Lakukan itu, dan lakukan itu. Itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita sekalian. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai dengan hari ini. Nantikan, percaya, duduk diam. Dengan iman, nantikan dengan iman. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saat teduh bagi kita. Sempurnakan Tuhan firman-Mu pada hari ini. Roh Kudus bekerja setiap kata demi kata, 1 kalimat ataupun 2 kalimat. Roh Kudus bekerja menanamkan firman dalam hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami pulang, kami boleh membawa pesan yang sangat menguatkan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Tuhan atas firman-Mu. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menikmati perjamuan kudus Tuhan. Dan dengarkanlah dahulu bahwa perjamuan kudus ini kita laksanakan, kita nikmati berdasarkan perintah daripada Tuhan kita Yesus Kristus sendiri yang diwartakan dalam firman-Nya 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26 firman Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah karunia Tuhan Allah yang merupakan tanda persekutuan antara Tuhan Yesus Kristus dan orang-orang yang menjadi miliknya, termasuk kita pada hari ini. Perjamuan kudus adalah persekutuan yang menjadi isi dari perjanjian baru yang diwujudkan dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan sarana pengampunan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Mengambil bagian dalam perjamuan kudus berarti pula memberitakan penyelamatan Tuhan Allah yang telah dilakukan dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus dan akan digenapi dalam kedatangannya kembali. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengundang kita untuk turut ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan pada hari ini. Kita diminta untuk tidak secara sembarangan menerima perjamuan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita terlebih dahulu teduh sejenak untuk menghayati karya penyelamatan Tuhan atas diri kita masing-masing, agar perjamuan kudus ini benar-benar menjadi berkat bagi kita. Mari kita teduh sejenak untuk mengakui tubuh dan darah Yesus Kristus kita. Selanjutnya kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan mendengarkan pujian terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh song leader, Ambillah Roti Ini. Dan pengulangan yang kedua kita naikkan bersama-sama. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku, tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Kita naikkan sekali lagi, ambillah roti ini. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah
Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para pengikutnya. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Demikian kata Tuhan Yesus. Ambillah, ambillah, dan bagikanlah. Ambillah, ambillah, dan bagikanlah. Ambillah, ambillah, bagikanlah. Ambillah, bagikanlah. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Yesus berkata, "Ambillah," sambil mengingat dan percaya bahwa inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan menjadi jalan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Ambillah anggur sambil mengingat dan percaya bahwa inilah darah Kristus yang telah dicurahkan sebagai jalan penyucian kita dari segala dosa-dosa kita. Adalah tubuhku, tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah sambil mengingat dan percaya bahwa inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan menjadi jalan pengampunan dosa-dosa kita. Ambillah anggur sambil mengingat dan percaya bahwa
Kristus yang telah dicurahkan sebagai jalan penyucian kita dari segala dosa-dosa kita. Darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah sambil mengingat dan percaya bahwa inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan menjadi jalan pengampunan dosa-dosa kita. Ambillah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan dan darah Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keselamatan kita sekalian. Ambillah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan dan darah Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dan keselamatan kita sekalian. Ambillah, ambillah, ambillah.
Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Angkatlah hosti kita. Inilah tubuh Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan menjadi jalan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Makanlah. Angkatlah hosti anggur kita. Inilah darah Kristus yang telah dicurahkan sebagai jalan penyucian bagi segala dosa-dosa kita. Minumlah. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas karya keselamatan yang boleh kami terima. Dan kami mengucap syukur atas undangan perjamuan kudus ini. Dan biarlah Tuhan dengan perjamuan kudus ini, kami mengingat akan karya Tuhan di dalam hidup kami, karya keselamatan dan pengampunan. Dan biarlah kehidupan kami senantiasa dipenuhi dengan sukacita atas keselamatan yang boleh kami terima melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Iya, semoga tidak bosan ya lihat saya turun naik mimbar ya. Karena hari ini kita akan masuk di dalam penutupan rangkaian acara hari ulang tahun GKPB Bukit Doa Nusa Dua yang ke-24. Maka dari itu, saya mengajak kita sekalian untuk berdiri lagi sekali lagi. Perayaan rangkaian acara perayaan hari ulang tahun GKPB Bukit Doa Nusa Dua yang ke-24 tahun dengan tema Bangkit dan Bertumbuh Bersama. Ditutup di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, dengan ditutup ini bukan berarti kita juga tutup persekutuannya, kita tutup kesaksiannya, kita tutup pelayanannya. Terus lanjut sampai kematian menjemput kita. Seperti pujian yang kemarin ya. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan memanggil kita sebagai gereja Tuhan untuk bersekutu, bersaksi dan melayani. Jemaat yang dewasa adalah jemaat yang mau terus bersekutu, tekun bersekutu,
bahkan juga boleh mempelajari firman Tuhan. Jemaat yang dewasa adalah jemaat yang mau melayani dan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Mari bersama-sama kita mau melakukan panggilan Tuhan ini dengan bersatu terlebih dahulu. Maka dari itu kita naikkan Mars GKPB Bukit Doa, bersatu dalam Tuhan. Bersujud dan menyembah di dalam rumah Tuhan, di GKPB Bukit Doa. Muliakan Tuhan Allahmu, Rajamu, agungkan nama Tuhan. Kobarkan iman percayamu, terus melayani Tuhan. Kalahkan kuasa dunia, gereja Tuhan yang kokoh memenangkan banyak jiwa. Percaya Allah Bapa di sorga, laskar Kristus majulah, jadilah saksi kudus, bersatu dalam Tuhan. Bersujud dan menyembah di dalam rumah Tuhan, di GKPB Bukit Doa. Muliakan Tuhan Allahmu, Rajamu, agungkan nama Tuhan. Kobarkan iman percayamu, terus melayani Tuhan. Kalahkan kuasa dunia, gereja Tuhan yang kokoh memenangkan banyak jiwa. Percaya Allah Bapa di sorga, laskar Kristus majulah, jadilah saksi kudus, bersatu dalam Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih, hari ini adalah hari terakhir pelayanan dari Saudari Krisdayanti di GKPB Bukit Doa dalam masa prakteknya dari bulan Juni hingga bulan Juli. Dan sebagai informasi bahwa Saudari Krisdayanti akan kembali ke Makassar direncanakan pada hari Rabu yang akan datang. Dan untuk itu majelis jemaat dan kita semua mengucapkan terima kasih kepada Saudari Krisdayanti. Untuk itu kami persilakan Saudara Krisdayanti untuk ada bersama-sama kita di tengah-tengah dengan jemaat. Krisdayanti sudah melayani kita dalam berbanyak hal, dalam ulang tahun, dalam ibadah rumah tangga, ibadah-ibadah kategorial dan juga ibadah umum. Dan untuk itu kami persilahkan untuk Saudari Krisdayanti yang biasanya dipanggil KD untuk menyampaikan sesuatu buat kita atau kesannya selama berada di GKPB Bukit Doa Nusa Dua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Apa kabar hari ini? Wah, luar biasa, kayaknya Om Jack semangat sekali ya Om. Sekali mau pulang soalnya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, 2 bulan yang lalu saya berdiri di sini. Saya memperkenalkan diri dan saya menyatakan bahwa saya akan melakukan praktek jemaat di tempat ini. Dan saat ini saya berdiri untuk berpamitan kepada jemaat sebagai tanda bahwa saya telah mengakhiri masa praktek saya di jemaat ini. Bapak Ibu, sangat tidak terasa sekali bahwa saya sudah 2 bulan berada di tengah-tengah jemaat untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan praktik jemaat. Jujur saja Bapak Ibu, setelah saya tahu bahwa saya akan melaksanakan praktek di GKPB Bukit Doa, saya merasa takut.
karena ini merupakan kali pertama saya melakukan pelayanan di sinode lain, di pulau lain, dan saya juga harus berpisah dengan keluarga saya. Tetapi saya bersyukur karena selama saya di sini, lewat kehadiran dan kebersamaan dari Oma Opa dari warga senior, Bapak Ibu PWDK dan PBKW, teman-teman Persekutuan Pemuda Kristayase Bukit Doa, dan adik-adik remaja dan sekolah minggu, saya merasakan bahwa saya memiliki keluarga baru di tempat ini. Sehingga saya tidak merasa kesepian, walaupun keluarga saya berada di Sulawesi Barat. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaannya telah menerima saya untuk melakukan praktek di tempat ini. Terima kasih untuk setiap dukungan dan pengorbanan dari Bapak Ibu saudara-saudari, baik dari pikiran maupun materi yang diberikan kepada saya selama saya di tempat ini. Saya berdoa kepada Tuhan, semoga Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari, karena saya tidak akan bisa membalas setiap kebaikan Bapak Ibu saudara-saudari yang telah Bapak Ibu saudara-saudari lakukan selama saya di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua mentor saya, Bapak Pendeta Inenga Swame dan juga Ibu Pendeta Paulina Jansri Dangga, yang telah membimbing saya, telah mengarahkan saya, menasihati saya selama saya melakukan praktik jemaat di tempat ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Majelis, pengurus-pengurus kategorial, serta jemaat Tuhan yang telah memberikan saya kesempatan, memberikan saya dukungan selama saya berada di tempat ini. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Esther, walaupun saya tidak bersama-sama mama saya di sini, tetapi lewat kebersamaan, lewat kehadiran dari Ibu Esther, saya merasa kalau di sini saya memiliki mama saya sendiri. Terima kasih untuk perhatiannya selama ini. Saya juga berterima kasih kepada adik Grace, walaupun adik Grace tidak ada di sini, kepada Kaolin, Kak Christine, Om Ben, Om Niko, Om Arnold, Pak Marce. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk dukungannya selama ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat hebat sekali. Mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, saya menyadari bahwa selama saya di sini, saya melakukan kesalahan, baik itu tingkah laku saya maupun tutur kata saya. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, saya mohon dimaafkan. Selanjutnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah memberikan wadah bagi saya, memberikan tempat bagi saya untuk belajar di tempat ini, belajar hal-hal yang baru, belajar mengenai bagaimana membangun hubungan bersama dengan jemaat, bagaimana melatih diri dalam melakukan pelayanan-pelayanan di berbagai kategorial. Bahkan di jemaat ini juga, saya juga belajar bagaimana hubungan dalam pernikahan suami istri. Saya melihat Bapak Pendeta Inenga Swame dan Ibu Kaolin dan Pandisi, di mana dalam pekerjaan dan pelayanan mereka terus saling mendukung, saling memperhatikan, dan saya yakin bahwa itu juga yang dialami oleh keluarga, oleh pasangan suami istri di Bukit Doa ini. Ada amin? Amin. Ya Bapak Ibu, jujur saja saya sangat berat meninggalkan jemaat ini.
karena saya merasakan bahwa saya memiliki keluarga di tempat ini. Tetapi inilah resiko yang saya harus alami karena sebagai mahasiswa praktek kami hanya diberikan waktu 2 bulan saja untuk melaksanakan pelayanan di jemaat. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan, semoga saya panjang umur, saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu di jemaat Bukit Doa ini. Dan akhirnya saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu saudara-saudari supaya saya boleh balik ke Makassar dengan penuh keadaan selamat dan saya boleh menyelesaikan pendidikan saya di STT Inti Makassar. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari. Mungkin ini kali terakhirnya saya akan mengucapkan selamat hari Minggu Jemaat Bukit Doa. Matur suksema, Tuhan Yesus memberkati. Baik, KD masih berada di depan, terima kasih. Sebenarnya KD ini tidak pengen pulang ya, dia pengen 6 bulan lagi ada di sini. Ya baik, kami persilakan Pak Pendeta Suame selaku Ketua Majelis Jemaat untuk menyampaikan sesuatu kepada Krisdayanti buat kita semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya mohon KD berdiri di sini. KD ini saudara memiliki ayah dan ibu seorang guru. Bapaknya guru, mamanya guru. Dia bersaudara berdua. Dia bersaudara bertiga. Ada kakaknya dan ada adiknya. Dia dititip oleh pimpinan STT Intim, Dr. Lydia. Dan waktu saya jemput di bandara, beliau pesan untuk dididik, diberikan kesempatan untuk praktek di tempat ini. Puji syukur KD sudah melakukan tugasnya dengan baik selama kurang lebih 2 bulan. Dalam hubungan keseharian, saya melihat KD seorang pribadi yang berintegritas. Dan dia dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi masa depan pemimpin dari gereja Tuhan di Indonesia. Saya bisa bicara seperti ini, saudara. Saya melihat ketulusan hatinya. Di lantai 4 itu sebenarnya rumah hantu, saudara. Di situ ada tempat bekas permandian mayat. Di satu ruangan dan itu seringkali mengganggu, ada bayangan, suara dan sebagainya. Tetapi oleh majelis, oleh saya sendiri juga, saya taruh KD di situ. Karena ada ruangan yang memang 8 kamar itu sudah mungkin kurang lebih 6 tahun tidak terpakai. Jadi Pak Nyoman Christian, Pak Ketut itu Pak Majelis membersihkan itu. Dan puji Tuhan lagi Pak Horas membawa dispenser ya. Pak Horas ingat dengan Matthew ketika di Jakarta yang paling diperlukan seseorang adalah minum. Ya, air panas, air dingin, kalau mau bikin susu, bikin mie dan sebagainya itu langsung ada. Jadi Pak Horas langsung beli, langsung pikul sendiri ke bawah sak galonnya dia. Saya mau ganti, beliau nggak mau ya. Beliau ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan dan untuk gerejanya. Jadi KD terima kasih untuk kesetiaanmu melaksanakan tugas dengan baik dan kamu tidak takut hantu. Walaupun mungkin kamu ada rasa tapi tidak ada pilihan bagimu,
Kamu harus tinggal di situ. Ya. Jadi kamu sudah menunjukkan seorang pemimpin yang setia. Gerejamu nggak sia-sia, orang tuamu nggak sia-sia, mendukung kamu dan menyekolahkan kamu. Bapak berharap melalui kamulah STT Intim akan berkibar kembali dan berjaya kembali karena ketemu orang-orang yang berintegritas. Kamu punya tanggung jawab untuk mengangkat nama baik dari Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur yang sudah banyak memberkati Indonesia. Untuk diketahui, saudara, pimpinan Sinode GKPB saat ini dan sekretarisnya adalah alumni dari STT Intim. Jadi satu perguruan dengan KD. Apa yang kamu tabur di sini, saya kira akan bertumbuh. Bapak senang sekali begitu kamu memimpin di rumah-rumah, di wilayah, apresiasi dari keluarga dan ketua wilayah beserta majelis jemaat. Begitu kamu memimpin di sini di mimbar, baik di pagi hari dan khususnya di jam 8 karena itu ada live, ada Facebook, itu dikenang dan diberi apresiasi. Khotbah kamu bagus. Tolong hal yang baik seperti ini kamu pertahankan. Jangan kamu nanti setelah memiliki nama yang baik kamu lupa bahwa Tuhan menyediakan semuanya itu. Saudara, saya tidak ingin berlama-lama. Istri saya menjadi mama buat dia. Dan dia mungkin sekarang dia sudah bilang, aduh cepat sekali waktunya ya. KD udah gak ada. Tapi kamu ada di hati kami. Kamu adalah anak rohani kami yang dipertemukan oleh Tuhan. Saudara, saya gak ingin berlama-lama. Jadi saya kok jadi sedih gitu ya. Saya belum pernah sesedih ini dalam acara perpisahan. Ya. Jadi perjamuan kudus ini rupanya juga membawa suasana hati kita. Mengingat akan kasih Kristus dan kasih yang kita terima dari orang-orang yang Tuhan kirim di sekeliling kita. Kade, saya kira bukan bapak dan ibu saja yang mengasihi dan menyayangi kamu dan Ibu Pendeta Paulina, tapi semua jemaat memberi perhatian bagimu. Dan sekarang saya mengundang seluruh perwakilan yang sudah mempersiapkan sedikit cenderamata atau kenangan buat KD. Silakan maju ke depan untuk diserahkan. Saya mohon dari majelis dulu yang mewakili jemaat, kemudian masing-masing kategorial yang lain. Dan kalau ada pribadi-pribadi yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk mensupport KD dalam studinya, saya kira masih ada waktu. Silakan dari majelis dulu. Sambil menunggu, coba nyanyikan lagu Perjamuan Kudus yang tadi itu, lagu baru dari PKJ 155 supaya lebih familiar. Dan ini dari soul musik aja supaya tidak kaku. Baik, Pak Agus, kalau mau mengatakan sesuatu, perwakilan dari majelis. Baik, terima kasih. Waktu yang sangat indah saat ini. Ada waktu datang, ada waktu kembali. Jadi inilah saatnya juga majelis, kami segenap majelis mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Krisdayanti selama ini di tempat ini, yang telah memberikan banyak kesan dan pesan juga kepada kami. Jadi
inilah ketulusan hati kami. Kami mengumpulkan dari kerelaan hati kami, namun jangan dilihat nilai nominalnya, tapi inilah kebesaran hati kami, rasa sayang kami, dan juga rasa kebersamaan kami di tempat ini. Jadi terimalah sebagai ucapan syukur dari kami di tempat ini. Terima kasih. Itu tali kasih dan dukungan buat KD dalam studi serta ucapan syukur atas pelayananmu. Baik, sekarang dari warga senior silakan. Jadi ketuanya sendiri Pak Madi Suharyawan, warga senior, menyerahkan kenang-kenangan juga untuk KD. Kalau Pak ingat kenangan pertama bagaimana dia mendampingi senior menyanyi, silakan. Wow, saya tidak mau berlama-lama juga. Ya, walaupun saya berdirinya juga tertatih-tatih, tapi dengan semangatnya di Krisdayanti ini menyemangati kakek dan nenek di Jemaat Bukit Doa. Ya, jadi tidak terasa selama 2 bulan sudah ada di sini, sudah menemani kita. Ya, selamat kembali ke kampus berjuang, dan mudah-mudahan akan kembali sudah memakai ya ini jubah putih menjadi pion gereja untuk seluruh Indonesia. Tidak banyak, selamat kembali ke kampus dan sukses selalu. Ada sedikit dari warga senior sebagai ucapan terima kasih selama adik ada di sini. Terima kasih dan selamat bertugas kembali ke kampus. Inilah tali kasih, ucapan syukur dan doa dari warga senior. Ya. Sekarang dipersilakan dari PBKW. PBKW tadi malam sudah mau menyerahkan, saya bilang sabar dulu, tunggu besok pagi. Nah, ini dari PBKW, silakan Pak. Shalom. Terima kasih. Saya mewakili PBKW untuk menyerahkan bingkisan dan amplop untuk Krisdayanti. Terima kasih sudah atas pelayanannya di Bukit Doa. Saya juga tidak mau berlama-lama seperti Pak Pendeta bilang. Terima kasih. Dan satu lagi, ini mewakili keluarga saya sendiri. Jangan dilihat isinya ya. Lihat ketulusan hati kami untuk memberikan kepada Krisdayanti. Sekali lagi. Terima kasih Pak Agus Ruben Lodo sebagai Ketua PBKW yang sudah menyampaikan tali kasih, doa dan ucapan syukur. Sekarang PWDK, dipersilakan. Shalom. Kami atas nama keluarga besar PWDK mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga, di mana Nona Krisdayanti datang bersamaan saat kami pemilihan, dan mulai saat itu Nona Krisdayanti selalu bergabung dalam kepelayanan kami, mengambil setiap tugas kami, bahkan sebentar pun yang akan pulang kami masih merepotkan. Kami masih mengajak untuk menjadi liturgos bersama dengan 10 gereja sebentar akan ibadah di tempat ini. Terima kasih, tidak ada yang bisa kami berikan. Kami hanya bisa berdoa dimanapun Nona berada, bisa tetap diberkati. Ini ada sedikit dari hati dari keluarga
ibu-ibu keluarga PWDK, sedikit jangan dilihat isinya. Lihat saja amplopnya. Terima kasih banyak dan sampaikan salam kami kepada keluarga besar di sana. Kami juga merasa kehilangan, dari kemarin saya sudah nangis di kantor. Saya katakan, Nona seneng mau pulang tapi kami sedih ditinggalkan. Jadi sekali lagi kami atas nama keluarga PWDK mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan bersama-sama dengan kami. Boleh peluk? Terima kasih, inilah doa, tali kasih, dan dukungan dari PWDK. Untuk KD tolong diingat, Mama Yana itu punya 2 anak cowok ganteng-ganteng. Jadi tangisannya tadi itu adalah iringan doa ya, buat kamu. Oke, sekarang apakah dari pemuda-pemudi ada? Ya. Dari Sukaduk? Ini suka duka atau pribadi? Dari rukun kedukaan. Dari rukun kedukaan. Shalom. Saya mau menangis jadinya ini begini nih. Kebetulan ada sedikit kami dari rukun kedukaan buat Nona KD. Semoga tidak kapok datang ke Bukit Doa ya. Sampai ketemu di tempat. Baik, Om Jack, Pak Jack, terima kasih luar biasa. Dari rukun kedukaan juga memberikan ucapan terima kasih dan dukungan doa buat KD. Dari pemuda-pemudi, apakah menyusul? Oh, ada. Ada yang jalan di situ saya lihat. Oh ya, silakan. Shalom. Jadi kami dari pemuda-pemudi untuk cendera matanya ada, tetapi masih dalam proses dan nanti jadi nggak bisa jadi dalam 1 hari, tapi nanti sebelum KD berangkat hari Selasa kemungkinan kami akan kasih dan foto langsung untuk dipakai sampai Makassar. Oke, terima kasih. Kami dari pemuda mengucapkan terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk kedepannya selanjutnya boleh berkarya lagi buat Tuhan. Itu saja, terima kasih. Baik, luar biasa pemuda-pemudi sangat kreatif menyiapkan sesuatu yang KD nanti harus pakai dari sejak perpisahan di tempat ini sampai nanti di Makassar. Nah, itu harapan dari pemuda-pemudi. Apakah masih ada? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira semua orang mengasihi KD. Dia masih akan di sini sampai tanggal 3. Jadi tanggal 3 kita akan mengantar dalam doa. Untuk jemaat kita sudah ambil bagian kita sedikit. Setiap bulan kita memberikan bekal ya sedikit buat cukup lah. Tuhan Yesus kan berikan makan hari ini secukupnya. Jadi selama 2 bulan, dan untuk tiket pulang kita juga sudah ambil bagian supaya KD tidak memikirkan hal itu, karena waktu datang dia membeli tiketnya sendiri. KD, apa yang diberikan oleh jemaat itulah hati kami dan doa kami. Semoga kamu sukses. Dia katanya memberi sesuatu juga katanya untuk jemaat. Biar balance ya. Ini sangat-sangat tidak sebanding dengan apa yang Bapak Ibu Saudara-saudari telah berikan kepada saya. Tetapi saya ingin memberikan ini sebagai kenang-kenangan bahwa saya pernah melaksanakan praktek jemaat di tempat ini. Terima kasih, Pak.
supaya saudara bisa tahu isinya, ucapan terima kasih kepada GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua atas kesediaan menerima mahasiswa praktek jemaat STT Intim Makassar tahun 2002. Kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa memberkati. Di sini ada foto pendeta bersama majelis jemaat. Kade tolong pegangkan dulu sebentar, walaupun ini milik kami. Saudara, saya ingin membacakan satu ayat untuk Kade dari 1 Korintus 15 ayat 58 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tetap teguh, karena pekerjaan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Mewakili saudara semua, saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Kade atas semua yang sudah dilakukan selama 2 bulan. Terima kasih atas kesediaannya, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Pendeta. Pada majelis. Warta jemaat untuk sepekan, dan saya juga tidak berlama-lama. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat, setelah ini pukul 10 pagi akan diadakan pertemuan kaum bapak warga senior atau lansia Gereja Katolik se-Bali yang juga akan menggunakan areal parkir kita. Bagi jemaat yang masih ingin beraktivitas di tempat ini, bisa memindahkan parkir kendaraannya di sebelah kiri, karena acara akan dimulai pukul 10 pagi. Jadi mohon perhatian dari warga jemaat. Ucapan terima kasih kepada seluruh penata layan dan juga kepada Bapak Hansen Sipahutar yang telah boleh mempersembahkan anggur untuk perjamuan kudus pada hari ini, dan kepada seluruh jemaat yang telah berpartisipasi dan memberikan yang terbaik dalam perayaan hari ulang tahun GKPB Bukit Dua ke-24 di tahun ini. Untuk informasi ibadah rumah tangga di wilayah Harun, Maria, dan Petrus pada hari Kamis 4 Agustus 2022 pukul 19.30 di keluarga Bapak Iran Arianto Saragih, keluarga Bapak Horas Simbolon, dan keluarga Bapak Denis Steve Dite. Informasi berikutnya adalah pada tanggal 7 Agustus dalam ibadah pukul 6 dan 8 akan dilayankan pertukaran pelayanan firman tim ministry GKPB wilayah kota, di mana Pendeta Vincent A. Oematan dari Pendeta GKPB Jemaat Philadelphia pada pukul 6 pagi dan Pendeta Justus Abraham Lawalata pukul 18 WITA. Sementara Bapak Pendeta Inengaswama akan melayani di GKPB Surya Buana pukul 9 pagi. Untuk baptisan pelayanan kudus, baptisan kudus akan dilayankan juga pada hari Minggu tanggal 7 Agustus bagi jemaat yang ingin mendaftarkan putra atau putrinya dibaptis untuk dapat menghubungi sekretariat gereja. Dan pada sore hari nanti pada pukul 14 WITA akan ada kegiatan rapat triwulan PWDN Kristawati wilayah kota, dan acara dirangkai dengan ibadah dan lomba memasak antar PWDK jemaat sewilayah kota. Jemaat baru kami mengundang Bapak atau Ibu Banipora Jala Puas dan Saudara Milani Vergenya sebagai jemaat baru di Bukit Doa dengan alamat Jalan Pratama, Banjar Celuk, belakang pasar, dan termasuk wilayah Petrus. Kalau hadir pagi hari ini kami mohon untuk berdiri kepada Ibu Banipora Jala Puas. Baik, terima kasih. Demikian informasi pelayanan kita untuk 1 minggu ini. Kiranya kita tetap semangat dan diberkati Tuhan. Terima kasih.
Bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kita. Seperti biasa, syafaat akan saya pimpin. Kemudian kita akan tutup dengan menaikkan pujian doa Bapa kami. Pujian penghantar kita untuk menaikkan doa syafaat, Allahku kan memenuhi keperluanku. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini sampai dengan hari ini. Bahkan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pun akan senantiasa memelihara kami, menyertai kami, dan memenuhi apa yang kami butuhkan untuk kelangsungan hidup kami ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah kesejahteraan terjadi atas bangsa dan negara kami, termasuk juga di dalamnya Pulau Bali, tempat di mana kami tinggal, dan juga Nusa Dua ini ya Tuhan. Biarlah pemulihan khususnya dalam bidang pariwisata boleh terjadi terus-menerus Tuhan, sehingga kami semua yang tinggal di sekitaran Nusa Dua ini juga boleh melanjutkan pekerjaan kami sewaktu-waktu yang lalu sampai dengan hari ini, bahkan sampai dengan selama-lamanya Tuhan. Dan di dalamnya kami juga boleh memperoleh berkat yang berasal daripadamu. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga pernikahan. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati pribadi lepas pribadi. Sukacita, damai sejahtera Tuhan anugerahkan, bahkan Tuhan juga boleh memenuhi segala kebutuhan hidup yang diperlukan Tuhan, apapun itu bentuknya. Dan kuatkanlah kepercayaan mereka kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, ataupun kami sekalian yang boleh hadir pada saat ini, ataupun keluarga kami yang mengalami sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan kesembuhan, bahkan oleh bilur-bilur Yesus kesembuhan terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan apapun itu bentuknya Tuhan. Baik itu pergumulan dalam keluarga, relasi antara suami istri, relasi antara orang tua dan anak, kiranya pemulihan terjadi ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat juga di dalam pekerjaan dan usaha yang boleh dilakukan, kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan juga membuat berhasil.
Mampukan kami ya Tuhan sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan untuk dapat bekerja dengan tanggung jawab, bekerja dengan kejujuran. Dan kami percaya di mana ada kejujuran dan penuh tanggung jawab, di situ tangan Tuhan juga yang akan menyertai. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan sebelumnya kita mendengarkan Mazmur 96 ayat 7 sampai ke 8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masukkanlah ke pelatarannya. Kita bernyanyi dari NKB 208 bait pertama sampai ketiga dalam versi bahasa Inggris, Bringing in the Shivers. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontime, in the dewy eve, waiting for the heavens and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing
tiga nyanyian ini dari bait yang pertama. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontime, in the day we eat, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the seeds, bringing in the seeds, bringing in the seeds. We shall come rejoicing, bringing in the seeds, bringing in the seeds, bringing in the seeds. We shall come rejoicing, bringing in the seeds. Kita lanjutkan dengan bait yang kedua. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, feeling neither frost or winter's chilling breeze. By and by the harvest and the labor ending, we shall come rejoicing, bringing in the seeds, bringing in the seeds, bringing in the seeds. We shall come rejoicing, bringing in the seeds, bringing in the seeds, bringing in the seeds. We shall come rejoicing. Kita naikkan refnya saja, bringing in the sheep. Bringing in the seeds, bringing in the seeds. Jemaat diundang untuk We berdiri. shall come rejoicing, bringing in the seeds, bringing in the seeds, bringing in the seeds. We shall come rejoicing, bringing in the seeds. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh membawa persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan kami boleh pakai untuk pelayanan kami di tempat ini dan juga untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujian penutup kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 252 bait pertama, 2 dan 4, Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya.
sekalian, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pengasihan Allah Bapa dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus, menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat teduh buat jemaat semua. Terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan seluruh warga jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.